Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI bersama Asosiasi Pedagang Thrifting melakukan rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Para pedagang baju thrifting meminta bisnisnya dilegalkan dan bersedia membayar pajak. Wakil Ketua BAM DPR Adiana Pitupulu menyebut pihaknya tidak setuju thrifting membunuh UMKM. Politisi PD Perjuangan menilai justru impor tekstil ilegal Tiongkok yang menjadi ancaman utama UMKM. Hingga tadi Pak Her bilang sepertinya tuduhan bahwa thrifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang kuat. Karena dari data yang kita dapatkan, total barang-barang thrifting itu yang masuk ke Indonesia berdasarkan data dari Kementerian UMKM 3.600 itu kalau dipresentasikan cuma 0,5% dari total 28.000 kontainer barang ilegal, tekstil ilegal, yang kalau kita konversi dengan ton itu sekitar 784.000 ton. Selain itu, para pedagang mengaku selama ini membayar ratusan miliar rupiah setiap bulannya untuk biaya masuk thrifting kepada oknum atau secara ilegal. Jika tidak bisa dilegalkan, mereka meminta ada pemberlakuan larangan terbatas atau memungkinkan diberikan kuota impor, namun dibatasi. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Mas Luki. Mas Luki, kalau kita lihat paket tadi juga ini soal kebijakan thrifting ya. Mungkin salah satu strategi yang ingin dilakukan Pak Purbaya untuk meningkatkan permintaan domestik dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi itu salah satunya gebrakannya melarang thrifting. Apakah itu akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi? Kalau kita lihat dalam skala ya itu memiliki pengaruh, tetapi apakah itu dampaknya major, besar, ataukah minor? Nah itu dampaknya minor, tapi memang itu harus dikendalikan karena kan proses penanganan ilegal itu satu itu. Jadi bukan itu tidak berdampak, tapi itu berdampak. Kenapa minor? Kalau kita mau kemas itu dalam kacamata besar pertumbuhan ekonomi. Nah karena banyak sekali kontribusi yang kita perlu sisir satu persatu, apa saja penyumbang atau kontributor pertumbuhan ekonomi. Nah itu salah satunya. Nah itu penanganan yang memang mau tidak mau harus dilakukan. Kan going concern-nya adalah ilegal, bukan thriftingnya. Nah going concern-nya itu. Jadi itu harus dipisahkan dulu. Tidak going concern terhadap persoalan bisnisnya, tapi going concern terhadap bagaimana penanganan barang ilegal. Nah, hanya itu. Kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian kita sedikit membagi kebijakan yang telah diterapkan oleh Pak Purbaya, artinya kan kebijakan thrifting, kemudian juga penggelontoran dana himbara, dan kemudian juga ada beberapa bea cukai dan pajak yang kemudian tengah disisir oleh Pak Purbaya. Nah, kalau kita klasifikasikan itu masuknya di mana aja biasanya? Satu-satu ya, berarti saya mau bahas mengenai persoalan bea cukai dulu. Ya, berarti masuk ke pajak. Nah, sekarang kontribusi pajak terhadap kualitas APBN itu hampir sekitar 68% hingga 70%. Major berarti. Artinya itu major. Nah, artinya itu juga tentu menjadi konsentrasi utama. Nah, kalau bicara persoalan cukai, kemudian perpajakan. Nah, jadi itulah gambarannya. Kemudian yang kedua mengenai himbara. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu menurut saya positif. Apa indikator positifnya? Terbukti bahwa November saat ini itu kalau kita lihat salah satu indikasi yaitu DPK, dana pihak ketiga yang ditaruh di bank. Jadi mereka para nasabah ini menempatkan dananya, maka mereka berstatus dana pihak ketiga itu mengalami pertumbuhan. Nah, apa indikator pertumbuhannya kalau kita lihat karena mayoritas pengelontoran dana 200 triliun itu difungsikan untuk menggeliatkan kembali ekonomi, berarti DPK korporasi. Berapakah pertumbuhan DPK korporasi? Jawabannya 15% per November ini. Berarti apa? Ada pertumbuhan. Nah, selain kontribusi DPK individu. Tapi apakah itu bisa dipastikan bahwa 200T tadi disalurkan ke sektor-sektor produktif? Kalau kita lihat, pertama ada dua persoalan. Nah, persoalan yang pertama itu carry over sektor yang sebelumnya, ya, yang juga pada waktu itu produktif, tapi ya kesandung lah masalah COVID. Padahal itu produktif.
Kemudian yang kedua ada sektor masa yang akan datang, seperti yang sudah mengalami kebaruan di 5 tahun setelah COVID, which is tuh hari ini ya. Artinya apa? Dampaknya kalau kita lihat itu memiliki impact atau satu kondisi yang benar-benar mampu mendorong ya. Terbukti apa? Banyaknya restrukturisasi yang terjadi. Jadi mereka dari restructuring, apabila mereka perusahaannya itu menarik, itu didorong dan diberikan stimulus, dan itu terbukti ya. Walaupun sebelum kebijakan ini terjadi melalui POJK pada waktu itu dengan relaksasi. Saya Bang Luki, sebelum saya ke Bang Ahmad begitu ya Bang Luki, mungkin sedikit saja. Setuju nggak kalau misalnya kemudian kebijakan ini yang menanggung Pak Purbaya sendiri, Menteri Keuangan? Kalau saya ini kebijakan harus dikelola secara Sama-sama ya. kolektif. Ya. Secara kolektif. Kenapa? Karena komponennya ada Menko. Ya. Berarti apa? Harus manageable untuk berbagai macam formasi. Kedua, nanti kalau kita ingin melihat persoalan energi ya, karena salah satu kontributor APBN itu adalah energi, migas. Berarti apa? Harus ada menteri yang memang benar-benar memahami arah capaian 6%, bahkan sampai 8%. Kemudian kementerian-kementerian lainnya yang saya kira itu harus holistik, dan inilah kenapa angka 6% itu harus dicetuskan, karena ini adalah pandangan dan strategi untuk harmonisasi menurut saya. Tanggung jawab kolektif. Gimana Mas Ahmad, dari tadi sudah senyum-senyum. Apakah setuju kalau Pak Purbaya sendiri yang menanggung beban ini? Terlalu berat ya, Pak Purbaya seorang satu menteri baru ya harus berhadapan dengan satu kerja besar gitu ya. Ini nggak bisa, dan tadi disebutkan misalkan kalau kita ingin melihat ya apa sih ukuran yang membuat kita optimis dari yang sudah dikerjakan Pak Purbaya, katakanlah yang digelontorkan ya 200 triliun itu ke Bank Himbara. Pertanyaannya adalah apakah itu menciptakan demand dari kredit? Saya kira data menunjukkan sebaliknya ya. Angka kredit kita masih tetap stagnan. Yang kedua, siapa yang paling manfaat dari pemberian uang negara itu? Ya jelas Himbara. Dan Himbara bisa jadi juga menyalurkannya bukan ke ekonomi real, tetapi mungkin ya apa yang disebut sama Pak Luki tadi, IHSG kita sempat membaik. Ini terjadi menarik ya untuk IHSG, terjadi divergensi yang belum pernah ada sebelumnya dengan nilai tukar. Biasanya kalau nilai tukar kita menaik, IHSG naik. Ini kita berhadapan dengan IHSG yang naik, tapi nilai tukarnya malah turun. Nah, mengalami divergensi yang kemudian ini apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya jangan-jangan 200 triliun itu digunakan di lapangan pasar modal yang tidak menyentuh sektor real. Nah, saya kira kita mungkin sebagai sama-sama ekonom ya kita bisa berdebat data dari ini. Tapi saya ingin menyampaikan begini, kalau kita ingin membangun optimisme, mari kita lihat langkah-langkah konkret yang terukurnya untuk membangun optimisme. Pertama, tadi saya katakan ketidakpastian itu tinggi loh. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ketidakpastian kita turunkan? Nah, Pak Purbaya ini harus melakukan komunikasi yang bukan sekedar gimmick dan koboi ini, Mas Philip ya. Tapi komunikasi yang sifatnya adalah konsisten. Nah, ini kalau lihat dari perjalanan konsistensinya Pak Purbaya, kemarin bilang, WUS tidak akan didanai oleh APBN. Tapi sekarang bilang, saya ikut Pak Presiden aja. Ini satu komunikasi yang sebetulnya tidak konsisten. Dan ketidakkonsistenan ini nanti akan menambah ketidakpastian. Jadi kita harus perbaiki konsistensi. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas belanja. Kita sudah dapat laporan nih dari berbagai Pemda. Pemda DKI mengatakan hampir 30% dana bantuan sosial itu digunakan oleh penerimaan manfaat untuk judi online. Bisa nggak kita desainnya perbaiki? Supaya apa? Yang udah kita salurkan buat bantuan sosial ini digunakan untuk hal yang produktif. Jadi produktivitas ini kata kuncinya. Produktivitas inilah yang kemudian harus digenjot oleh Pak Purbaya, dan saya kira tadi lagi-lagi malah mengatakan ini bukan pekerjaan sendirian seorang menteri. Kita butuh produktivitas itu butuh kinerja birokrasi yang sehat. Birokrasi ini apa? Menteri PAN, Menteri Peraturan Negara. Kita membutuhkan perdagangan yang adil. Ya ini butuh Menteri Perdagangan dan butuh orkestrasi dari BI dan OJK. Bagaimana mau orkestrasi kalau kemudian para menteri juga ditakut-takuti, Anda kalau tidak menyerap saya cabut ya anggarannya. Yang ada bukan orkestrasi, karena orkestrasi itu kan setara. Yang ada adalah ketakutan. Nah, saya kira ini yang harus diperbaiki oleh Pak Purbaya dalam hal gaya komunikasi dan juga dalam hal
menyampaikan sesuatu ke publik yang sifatnya adalah bukan sekedar kualitatif. Nanti saya kalau gelontorkan uang ke bank-bank, nanti bank-bank ini akan banyak kreditnya dan suku bunga akan turun. Ini kan hal-hal yang kualitatif yang dalam ekonomi nggak bisa. Kita harus mengkuantifikasikan. Baik. Dan saya kira kalau mengkuantifikasikan balik lagi kepada uang perbankan tadi, kenapa nggak Pak Purbaya ubah dari yang tadinya memberikan ke Himbara dipindahkan ke BPD misalkan. Bank DKI itu banyak sekali memberikan kredit kepada UMKM. Ketika mereka dapatkan gelontoran misalkan atau bank BPD yang lain, itu akan menambah kinerja mereka untuk memperbaiki sektor real. Saya kira ini saatnya untuk membuat satu target yang lebih terukur daripada bombastis janji begitu. Baik. Oke, baik. Optimisme dan juga ternyata harus ada harmonisme di situ. Iya, harus ada tanggung jawab kolektif. Ya. Jangan ditanggung sendiri Pak Jangan Purbaya tanggung beban sendiri. ekonomi negara. Udah jadi koboi, masa mau jadi Superman juga? Jangan dong. Tapi semuanya. saya setuju kalau Pak Purbaya mau menanggung beban ekonomi saya. Kalau itu kayaknya bank-bank juga sulit kayaknya untuk menanggung ekonomi. Tapi tadi Sedikit menarik, pendek tapi saja, tadi Bang Luki. menarik. Pendek saja, Ada Bang. orkestrasi, ada harmonisasi. Jadi cocok sebenarnya. Oke. Iya, cocok. Karena ada orkestrasi yang Ya. dipandu, saya kasih harmonisasi. Oke, Itu baik. cocok sebenarnya. Baik, Terima kasih Mas Bang Luki. Luki dan juga Bang Ahmad yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tentunya juga, wah, kita kalau berbicara ekonomi nih Andi Kumala, kita rasanya juga udah mau tanggal-tanggal tua nih. Oh iya, Cocok, benar. cakep, ya kan? Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi terupdate di mana juga setelah longsor ya yang terjadi di Banjarnegara. wilayah Jawa Tengah. Ini adalah 7 hari pasca bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah. 16 korban ini masih dinyatakan hilang, belum ditemukan. Sesaat lagi informasinya.